Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Balik lagi sama konten breakdown anime One Piece episode terbaru yang cukup menyita perhatian fans One Piece karena ada sebuah momen menarik yang sangat amat jauh berbeda dengan versi manganya. Jadi buat yang belum nonton episode terbarunya bisa langsung gaskan aja ke situs streaming kesayangan misalnya iQIYI. So cukup basa-basinya, sekarang mari kita mulai aja breakdown One Piece episode 984, oke? Monggo! One Piece episode 984 mengambil adaptasi dari manga chapter 979 yang mana hampir setengah dari chapter 979 dijadikan satu episode anime. Lalu ada juga sedikit tambahan dari momen terakhir di bagian chapter 979 yang juga dijadikan fokus cerita di episode 984 kali ini. Terus kalian sadar atau gak sadar ya, sebenarnya ada sedikit momen yang terkadang gak didapatkan oleh penonton animenya saja, dan momen tersebut adalah bagian dari cover story manganya yang bukan request dari fans. Di bagian cover story yang langsung digambar oleh Oda Sensei terkadang ada momen-momen tersembunyi atau cerita lanjutan dari momen yang terjadi di arc sebelumnya. Nah, kalau kita perhatiin terkadang di versi anime ya, momen dari cover story gak pernah diangkat. Jadi kemungkinan besar penonton anime bakalan kehilangan sedikit informasi yang udah diselipin oleh Oda Sensei di cover story. Well, fokus lagi ke episode 984 yang dimulai dengan memperlihatkan momen Orochi yang sedang berpesta ditemani dengan banyak wanita-wanita menggoda. Momen ini gak terlalu jauh berbeda dengan bagian awal dari chapter 979. Mungkin momen yang sedikit membuat kita bertanya-tanya adalah momen saat sang shogun ganteng Orochi ini bisa memegang wanita dengan satu kepalan tangan. Di momen itu banyak yang bakal ngerasa kalau tangan dari Orochi ini terlalu besar jika dibandingkan dengan versi manga, tapi hal tersebut gak terlalu ngerubah jalan ceritanya kok. So, secara keseluruhan momen Orochi berpesta ditemani banyak wanita di versi animenya, momen itu lebih terasa ngefeel lah karena diberikan waktu tayang yang lebih jika dibandingkan dengan versi manga. Apalagi momen Orochi berpesta dengan sangat lepas membuat momen selanjutnya yang merupakan alasan mengapa Orochi bisa berpesta dengan sangat santai membuat kita sebagai penonton ya bisa ikut merasakan perasaan Orochi. Soalnya kalau kita bandingkan aja dengan momen Orochi berpesta sebelum-sebelumnya ya, Orochi pasti selalu bercerita tentang akan datangnya para Akazaya dalam 20 tahun mendatang kepada para tamu yang sedang minum bersamanya. Sedangkan di episode kali ini diperlihatkan Orochi bisa berpesta dengan santai karena dia telah menyusun rencana setelah dibongkarnya fakta kalau Kanjuro adalah seorang pengkhianat yang selalu memberikan informasi tentang para Akazaya kepada Orochi. Lalu untuk momen selanjutnya yang memperlihatkan para aliansi pembebasan Wano Kuni yang sudah siap memberikan serangan kejutan, di mana di setiap rencananya sudah dipimpin oleh seseorang. Seperti pasukan timur oleh Kinemon, lalu pasukan selatan oleh Denjiro, sedangkan para Akazaya lainnya akan menerobos menggunakan Polar Tank milik Heart Pirates. Momen ini juga gak terlalu jauh berbeda dengan versi manga, cuma di versi animenya ada sedikit tambahan flashback ke momen Oden yang direbus yang kembali mengingatkan kita akan tujuan dari para Akazaya ini bertarung dengan tekad yang sudah bulat meski kematian menjadi bayaran. Terus sedikit perbedaan terjadi di versi animenya saat momen Luffy dan Zoro yang mencoba mengikuti bajak laut Kid. Di manga, momen antara Luffy yang berdebat dengan Kid sama sekali gak ditunjukkan. Nah, di versi anime momen ini cukup menarik meski gak terlalu memiliki dampak yang besar karena ujung-ujungnya momen itu juga dijelaskan kembali oleh Jinbei kepada para nakama Luffy lainnya kalau Luffy dan Zoro pergi mengikuti bajak laut Kid melalui pintu depan. Namun meski begitu, tambahan momen perseteruan antara Luffy dan Kid membuat kita kembali mengingat sifat asli Kid dan tujuan kenapa dirinya mau datang bersama dengan para samurai. Soalnya seperti yang kita tahu, Kid memang sama sekali gak peduli dengan apapun selain balas dendam kepada Yonko Kaido. Makanya Kid memang gak berniat untuk mengikuti rencana yang sudah disusun oleh Kinemon. Kid hanya akan bergerak maju ke tempat Kaido berada. Next, perbedaan juga kembali terasa di momen Okiku yang mengkhawatirkan Luffy karena dia merasa rencana yang disusun oleh Law membuat Luffy dalam posisi sebagai umpan. Interaksi antara para Akazaya dengan Law menjadi filler menarik karena di sini sedikit memperlihatkan kalau Law memang sudah percaya kepada Luffy meski malu untuk mengakui hal itu. Namun Law terlihat dengan jelas kalau dirinya memang sudah mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Our Baka Sencho. Dan nantinya momen kepercayaan Law ini akan diperlihatkan di puncak perang Onigashima pada saat Law mengatakan kepada Big Mom dan Kid kalau dia sudah melihat dengan matanya sendiri kalau Luffy adalah seseorang yang selalu bisa merubah situasi yang gak mungkin menjadi mungkin. Ya, jadi tambah gak sabar kan buat nunggu momen tersebut mendapatkan versi adaptasinya. Next, untuk momen Momonosuke dan Kanjuro yang tersesat di bawah tanah juga gak terlalu memiliki perbedaan yang mencolok. Di versi animenya cuma ditambahkan sedikit momen pertarungan antara Kanjuro dengan dua anak buah Kaido karena mereka masih mengira kalau Kanjuro adalah bagian dari Akazaya.
Terus momen selanjutnya yang cukup menarik adalah saat momen kru topi jerami yang sedang menunggu Franky mengeluarkan Kurosai FRU4 dari deck nomor 4 dan Brachio Tank 5 dari deck 5 Sanigo. Momen itu lebih menarik dari versi anime karena bagian-bagian rinci dari keunikan deck Sanigo diperlihatkan terlebih dahulu, mulai dari Franky menarik tuas deck hingga akhirnya kendaraannya keluar. Hal itu membuat penonton bisa lebih menikmati momen keren alat buatan Franky jika dibandingkan dengan versi manga. Belum lagi kalau di versi anime saat Sanji ingin ikut masuk ke FRU4 dibuat lebih memanjakan mata karena ada sedikit momen yang ditambahkan oleh pihak Toei Animation yang memberi kesan seakan-akan Sanji sangat iri dengan Usopp yang dikelilingi oleh gunungnya Nami dan Carrot. Tapi sebenarnya bukan momen itu yang menarik dari momen perkumpulan para kru Mugiwara. Namun momen selanjutnya saat Robin memutuskan untuk jalan bersama Jinbe, lalu dimunculkan siluet seseorang berambut hijau dengan topeng iblis mengikuti keduanya dari belakang. Ya, karena di 2 episode sebelumnya pihak Toei Animation telah memutuskan untuk memperlihatkan Yamato di animenya dengan lebih cepat. Makanya di sini kita sudah bisa mengetahui kalau siluet hitam yang mengikuti Robin dan Jinbe fix adalah Yamato. Dengan diperlihatkannya Yamato lebih fast di episode ini yang mengikuti Mugiwara no Ichimi, jadi salah satu perbedaan yang cukup menonjol jika dibandingkan dengan versi manga. Terus tambahan momen Pack One dan ulti di versi animenya juga membuat episode 984 memiliki lebih banyak momen menarik. Ya, kepribadian ulti yang begitu mudah marah dan salah paham menambah daya tarik karakter ulti ini menjadi semakin meningkat. Aku sendiri jadi berharap kalau ulti memiliki lebih banyak porsi di anime. Alasan utamanya, suaranya itu loh cuy, salted orange banget. Lalu satu lagi yang Mr. K rasa pihak Toei Animation ingin perlihatkan pada kita adalah momen para anak buah Kaido yang menghambur-hamburkan makanan. Padahal seperti yang kita tahu sendiri, di bagian wilayah lain di Wano Kuni, kelaparan sedang terjadi di mana-mana. Momen itu lebih ditonjolkan di versi animenya, sehingga membuat kita lebih bisa merasakan perbedaan yang dirasakan oleh rakyat Wano Kuni dan anggota Beast Pirate. Belum lagi ditambah momen flashback bagaimana Tama yang sangat menghargai makanan. Terus dilanjutkan bagaimana penduduk di kota Ebisu yang hanya bisa tertawa meski menahan rasa marah, lapar, dan haus. Namun meski hidup penuh dengan kekurangan seperti itu ya, penduduk di sana menjadi lebih menghargai apa yang mereka miliki. Sampai-sampai membuat mereka masih mau berbagi kepada orang lain. Padahal kenyataannya sangat jelas, bagi Tama dan penduduk Wano Kuni lainnya, memiliki sebuah makanan ataupun air bersih adalah sesuatu hal yang jarang terjadi. Setelah kedatangan Beast Pirate di tanah Wano Kuni, Anci-chan cok Beast Pirate emang guys. Terakhir yang membuat para fans kembali berdebat adalah diperlihatkannya momen Zoro yang menjadukan beberapa anak buah Kaido hanya dengan tatapan mata, seolah-olah Zoro menggunakan haki raja. Kalau mengambil referensi manga, momen ini harusnya baru diperlihatkan nanti saat battle di atas tengkorak Onigashima ketika Zoro mencoba menyerang Kaido. Tapi ternyata malah sudah diberi sedikit bocoran di versi anime yang 984. Wah, keren-keren. Anyway, momen Zoro yang seperti mengeluarkan haki raja di anime episode kali ini juga membuat beberapa fans One Piece cukup kebingungan apakah sang wakil kapten dari bajak laut topi jerami ini memang benar-benar memiliki haki raja atau hanyalah sebuah aura mematikan seperti yang diperlihatkan oleh Zoro saat melawan Monet. Well, jawaban Mr. K simple melihat bagaimana pihak animasi membuat momen keren Zoro di episode ini ya. Mulai dari tatapan mata hingga gerakan kepala membuat kita seolah-olah berpikir kalau pihak Toei Animation ingin memberitahu kita semua kalau Roronoa Zoro memang bisa menggunakan haki raja. Tentunya tanpa sepengetahuan Zoro sendiri, walaupun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Oda Sensei sendiri. Namun dua orang memiliki haki raja dalam satu kru bajak laut bukanlah hal yang baru di dunia One Piece. Kita sendiri mengetahui kru raja bajak laut mendiang Goldie Roger bahkan memiliki beberapa orang yang memiliki potensi untuk membangkitkan haki raja. Mulai dari Roger sendiri, Rayleigh hingga Shanks, minimal 3 orang itu ya memiliki kemampuan untuk menggunakan haki raja. Jadi rasanya nggak mustahil untuk seorang Roronoa Zoro memiliki kemampuan super spesial 1/1 juta manusia ini. Kesimpulannya ya, 99% Mr. K yakin Zoro memang pantas punya Housoku no Haki. Oke, segitu dulu untuk konten breakdown One Piece episode 984 yang sangat menarik untuk ditonton walau visualnya belum dibikin wah sih. Sabar oke, 4 bulan lagi episode 1000 nongol kok. So, see you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam.